Mengaum. Bailong meraung bintang-bintang dalam kemarahan, dan melihat bahwa di antara bintang-bintang di langit, ekspresi Bai Guanxing secara bertahap menunjukkan martabat. Dia sepertinya tidak bisa berpura-pura lagi, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya bintang, bersembunyi di balik bintang-bintang. Sangat disayangkan bahwa cahaya bintang tidak lebih dari skala kebalikan dari permaisuri Huaxu, dan dalam sekejap, dia terjebak dan dibunuh oleh naga putih. Tapi di saat berikutnya, wajah Hua Daoru tiba-tiba berubah, dan naga putih yang semula menjerat Bai Guanxing menjadi semakin besar. Itu karena tubuh Bai Guanxing terus membesar, berubah menjadi bintang yang jaraknya puluhan ribu mil. Naga putih menjerat bintang-bintang besar, dan kekuatan sisik naga terbalik seperti bilah tajam, memelintir bintang-bintang menjadi retakan. Tapi melihat bintang itu, mata naga platinum Hua Daoru terkejut. Masih palsu. Tanda seru. Sendiri, apakah Anda melewatkannya? Tanda seru. Yao Yuekong juga terkejut lagi dan lagi, mengetahui bahwa jika bukan karena kemarahan Hua Daoru, dia tidak akan bisa menangkap jejak Bai Guanxing. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat benar-benar melihatnya. Tetapi murid Kaisar Hautian Hua Daoru tidak kehilangan murid bulan sabitnya. Ketika Hua Daoru menemukannya, dia hanya dapat menyadarinya. Sebelumnya, Yao Yuekong merasa bahwa itu adalah Bai Guanxing. Bai Guanxing ditangkap oleh Hua Daoru. Tapi hasilnya masih salah. Tanda seru. Hua Daoru memandangi bintang-bintang yang tersisa, hanya untuk menemukannya tidak dapat dipercaya. Jika ini semua salah, maka bintang-bintang yang tersisa seharusnya tidak nyata. Putra Baize dari Kaisar Alam tidak bisa bersembunyi dari mataku. Hua Daoru minum sedikit, dan Yao Yuekong juga memahaminya. Ini semua palsu. Ini semua trik. Apa tingkat penipuan tertinggi? Tidak ada satupun yang benar. Semuanya palsu. Jadi orang yang tertipu tidak akan pernah menemukan yang asli dalam hidup ini. Hua Daoru tampaknya sia-sia gelisah oleh kekuatan bintang. Untungnya, dia tidak sendirian dalam pertarungan, dan ada juga Qin Yichen yang bertarung dengan naga dan ular. Keluar. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, ruang dan waktu runtuh. Aku melihat seberkas cahaya pedang, menebas dari ruang dan waktu. Pedang Wukong. Sinar cahaya pisau ini sepertinya bukan lagi cahaya pisau. Tepatnya cahaya pisau ini masih cahaya pisau. Tapi dalam kilauannya, seperti melihat seluruh dunia dari celah sinar ujung pisau. Qin Yichen menggunakan bilahnya sebagai pembawa untuk memotong bagian lain dari kekuatan dunia. Milik alam semestanya. Cahaya pedang ini memotong ruang dan waktu dan ruang adalah alam semesta. Pedang ini menakjubkan di seluruh langit. Ini seperti membunuh satu alam semesta ke alam semesta lainnya, menyebabkan dua alam semesta bertabrakan satu sama lain. Pedang itu menebas ke segala arah, dan pedang ini menyebar ke seluruh pegunungan yang tertutup salju. Ketika pedang itu menyebar, secara alami tidak sekuat untuk menyerang satu tempat, tetapi cukup berhasil untuk menutupi setiap sudut. Setiap kepingan salju tampaknya bergetar terus-menerus di bawah cahaya pisau ini. Pada saat itu, sepotong kepingan salju ribuan mil di belakang Hua Daoru tiba-tiba berubah menjadi sosok Bai Guanxing. Dia bersandar di pinggangnya dan lolos dari cahaya pisau. Lolos lagi. Tusukan Qin Yichen yang memadatkan kultivasinya seumur hidup dapat dihindari olehnya lagi. Tapi kali ini, hati Dao Qin Yichen tidak bergetar sama sekali. Dia tahu bahwa pisau ini akan disembunyikan, dan metode Dao yang sama tidak akan membuat orang yang benar-benar kuat menderita untuk kedua kalinya. Namun, dengan potongannya, Bai Guanxing harus bersembunyi. Jika Anda perlu bersembunyi, Anda perlu menunjukkan napas. Begitu nafas terungkap, jejaknya akan terungkap. Akan diperhatikan oleh mereka. Hua Daoru melihat ke belakang tiba-tiba. Dia tidak bisa mempercayainya. Awalnya, Tuan Bai tidak berubah menjadi bintang sama sekali, tetapi menjadi kepingan salju. Persembunyian macam apa ini? Tahukah Anda, di alam Taoisme ini, ada lebih dari ratusan juta kepingan salju? Di mana-mana, dimanapun, Bai Guanxing akan berbaur dengan alam Dao-nya. Namun, keheranan Hua Daoru tidak mencegahnya untuk melakukan gerakan marah, dan melihat naga putih itu terbang menjauh dari belakangnya lagi sementara lengan rok neonnya berkibas. Kali ini, dia dan Qin Yichen bekerja sama secara diam-diam. Dia membuat beberapa kesalahan. Tetapi Qin Yichen yang bersembunyi dalam kegelapan memanfaatkan kesempatan itu. Dengan kerjasama keduanya, Bai Guanxing telah terungkap. Dan sejauh ini, baik dia maupun Qin Yichen tidak terluka. Kekuatan ilahi juga cukup. Naga putih sangat mencengangkan dan sangat cepat. Dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihindari Bai Guanxing dari Kaisar Alam dengan terbang. Namun, apa yang tidak diharapkan Hua Daoru adalah naga putih itu masih melesat ke udara, dan Bai Guanxing muncul di belakangnya lagi. Ini adalah tukar lokasi dengan Snowflakes. Hua Daoru hanya merasa punggung-punggungnya dingin, dan ia bertukar posisi dengan Snowflakes. Bagaimana saya bisa menangkapnya? Jejak Bai Guanxing terungkap, tetapi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di alam Dao ini dapat bertukar tempat dengan Bai Guanxing. Kecepatan di mana leluhur Agung Huaxu terbang melawan timbangan,
Putra Baize di alam kaisar tidak dapat melarikan diri. Tetapi jika dia terus bertukar posisi dengan kepingan salju, dia tidak akan pernah tertangkap. Hua Daoru terkejut, tetapi dia merasa benar. Karena dia bisa bertukar posisi dengan cahaya pisau Qin Yichen, dan kepingan salju, dan bahkan pegunungan yang tertutup salju. Semuanya diubah oleh kekuatan Bai Guanxing, dan Bai Guanxing secara alami akan mampu untuk mengintegrasikan dan menembus. Kalau begitu, tidak akan ada kepingan salju di dunia ini. Hua Daoru meledak lagi. Dia awalnya dianggap oleh Taisu dan suaminya, dan bahkan orang luar mengira dia bodoh. Karena itu bodoh, gunakan metode yang paling bodoh. Tidak bisakah kamu bertukar tempat dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya? Lalu aku akan membunuh semua kepingan salju. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Saat Hua Dao lembut, mata naga platinum menyalakan api yang agung. Dan saat itu menyapu, saya melihat ribuan mil pegunungan yang tertutup salju di depan saya. Dan itu dihancurkan tanah, seperti salju yang bertemu matahari musim semi. Tidak ada jejak ablasi. Metode Hua Daoru sangat bodoh, karena dia ingin menghapus kepingan salju di langit, seperti orang bodoh yang memindahkan gunung, cukup untuk melelahkan dirinya sendiri. Tetapi metode ini yang paling efektif. Faktanya, setiap helai kepingan salju di alam Tao ini dilebur oleh kekuatan Bai Guanxing, dilelehkan oleh mata naganya, itu sebenarnya adalah kekuatan Bai Guanxing. Tuan, sembunyi saja. Aku akan memberimu kekurangan di punggungku, dan membiarkanmu menyerang dan bergabung. Kamu bisa menyerang dan melukaiku, tapi aku akan gemetar di saat berikutnya. Lawan aku dekat. Hua Daoru berdiri di atas gunung yang tertutup salju, berteriak dan marah, menyebabkan gunung yang tertutup salju runtuh. Dia mencoba memaksa Bai Guanxing untuk muncul, tidak meninggalkannya dimanapun untuk bersembunyi. Namun, setelah menebas udara, Qin Yichen, yang memilih untuk tetap berada dalam kegelapan, diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak menganggap Hua Dao itu lembut dan bodoh, dan dia setuju bahwa metode ini sangat efektif. Dia bahkan tahu bahwa begitu dia bertarung dekat, dia benar-benar mengikuti keinginan Hua Daoru. Jangan lupa, bahkan jika mereka bergabung terakhir kali, Tianju pertarungan Longwu Hua Daoru akan tetap dikalahkan oleh Bai Guanxing. Hua Daoru mungkin mampu merusak dirinya sendiri sebanyak 1000 dan Bai Guanxing 500. Tapi sekarang, dia terus membunuh pegunungan yang tertutup salju, sebenarnya menyia-nyiakan divine power-nya. Setelah mencairkan kepingan salju di alam Dao, divine power Hua Daoru hampir habis. Pada saat itu, Bai Guanxing akan melawannya lagi, dan hasilnya bisa dibayangkan.